sebelumnya. Terkhusus bagi buat Bapak Ibu sekalian, kami mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang suaranya ini juga sudah mau hilang lagi Pak, sudah parah suaranya. Jadi kalau nggak ditekan dari dalam, nggak keluar suaranya kan. Jadi terasa kasar lah, mungkin terasa kuat mungkin menurut Bapak Ibu. Jadi itu tidak unsur kesengajaan. Jadi kami mohon diikhlaskan dalam tutur kata ya Pak. Baru kemudian dalam muamalah, tentunya Bapak Ibu sekalian, hati aslinya itu hanya biro. Tentunya Bapak Ibu sekalian lah yang berpartisipasi untuk transportasi itu semuanya kan, dan sebahagiannya itu disalurkan sama ibu owner laki kami kan. Jadi kami mohon diikhlaskanlah dalam muamalah ya, supaya bisa kami pergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kasarnya kan gajinya itu gitu loh. Jadi untuk waktu, bukan untuk ilmunya. Kalau untuk ilmunya insya Allah lillahi ta'ala, maka kami mohon diikhlaskan segala sesuatunya. Dan mohon doa juga buat Bapak Ibu sekalian supaya kami senantiasa ditambahi oleh Allah kesehatan, ilmu yang bermanfaat, supaya bisa berkhidmat kepada jamaah lebih baik. Tentunya juga dalam perjalanan kita ini, baik sebenarnya Haki Azmiyah ataupun travel yang lain, tidak ada niat satu travel pun yang ingin mengecewakan jamaahnya. Tentunya semua travel itu pasti ingin nama harumnya, nama baiknya terjaga dengan baik. Tapi kan kita ini cuma punya teknis saja, usaha saja, ikhtiar saja, asbab saja. Keputusannya semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditakdirkan begini ya nggak bisa. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbana. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Maka yang berlaku semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka secara atas nama biro, baik atas nama kami yang mendampingi, dan kemarin juga banyak ustaz-ustaz yang sudah Bapak Ibu sekalian diperkenalkan, Ustaz A, Ustaz Adi, Ustaz Dapa, Ustaz Alim, dan Ustaz Zainal menyertai perjalanan kita Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi kemudian kemarin juga numpang jalan-jalan ibunya Sofia dengan Sofia dan Aminah. Kami mohon diikhlaskan, dimaafkan semuanya ya Bapak Ibu. Dan kami berharap semua jamaah juga saling mengikhlaskan, karena pada akhirnya apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, apakah kita suka, apakah tidak kita suka, setelah kita jalani, wa kullu miyassarun lima khuliqa lahu, itulah takdir yang ditetapkan buat kita. Inilah yang terbaik, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah yang terbaik buat kita hari ini, inilah yang buat terbaik yang buat kita lalui. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu sangat senanglah kalau umpamanya ada di antara jamaah yang mewakili secara kayaknya kalau keseluruhan kan enggak ini enggak bisa. Jadi mungkin Ustaz Abdi atau Ustaz Muaz atau bapak-bapak yang lain mewakili halal bin halal lah kita sebelum pulang ya kan. Jangan pula nanti setelah pulang ada lagi kita ini di perjalanan yang baik. Tentunya harus membawa pengalaman yang baik, cerita yang baik. Adapun istilahnya yang pengalaman kita yang buruk-buruk, kita tanamlah itu sebagai amal kita nanti di hari kiamat, seperti yang Allah katakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Kita anggaplah apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka dengan ujian yang banyak. Kita anggaplah ujian ini sebagai jawaban bahwa kita juga bisa menjadi hamba yang Allah yang bersabar di hari kiamat. Dium ataupun pentas yang biasa kami gunakan ini, di sini pula lah nanti satu dua orang mewakili untuk membuat istilahnya, ya kami sangat senang sekali kalau di dalam perjalanan ini
sekalian juga mengucapkan saling halal bin halal lah di sini ceritanya. Kemudian juga kalau ada motivasi yang bisa berulang-ulang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami sudah hampir cukup lama lah berjalan mendampingi jamaah ini. Hampir tidak ada travel itu yang utuh 100% kalau di dalam manajemen. Kadang-kadang kalau di manajemen kita sudah baik, manajemen orang lain nggak baik gitu kan. Nah, kalau untuk itu insya Allah Ibu Oner pun kita yakinilah selalu mengevaluasi bagaimana supaya lebih baik ke depan, lebih baik ke depan. Bukan berarti itu sesuatu cacat, tidak. Tapi namanya juga jenjang pendidikan, jenjang tarbiyah menuju yang lebih baik lagi. Silakan Ustadz atau siapa dulu kira-kira yang menyampaikan kata sampaikan halal di sini sesama jemaah. Soalnya kayaknya kalau sudah sampai nanti di Kuala Namu nggak saling kenal lagi nih kan. Yang ke Riau Sosak pula lagi dia ke Riau kan. Jauh-jauh. Ya, nggak sempat lagi nanti di sana pakai sambutan halal bin halal. Kita cukup kalah di sini. Yang baik kita bawa pulang, yang buruk-buruk kita tinggalkan ke Abu Lahab saja ya. Kita tinggalkan. Silakan Ustaz. Sabar dulu Ustaz. Mas atau Ustaz Habib? Oh, semua ngonten. Sesuai dengan umur. Sesuai dengan umur. Lagi ngonten kata beliau. Sesuai dengan umur, Ustaz. Sesuai dengan umur Ustaz. Request. Ya. Ini suaranya. Ibu lah satu bukan rame ibu. Lebih tua yang didengar. Masya Allah. Iya bentar ya. Oke. Kita ganti. Tunggu dengan baik waktunya insya Allah. Berapa menit? Ya setengah jam juga nggak apa-apa. Cuma kalau masih diberikan kesempatan buat ibu-ibu mesti ya silakan aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membukakan semua pintu kebaikan ke arah tujuan kita dan menutup semua pintu keburukan-keburukan dan menjadikan sisa umur kita barakah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawatlah kita kepada Rasulullah SAW dan bersalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, membariskan kita dalam barisan orang-orang yang diakui cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, para muallim, para ustaz, tuan-tuan guru saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali saya diberikan kepercayaan untuk mewakili kita semua, walaupun mungkin belum layak, tapi mungkin disinilah kita semua mau belajar. Pertama sekali hendaknya kita pulangkan semua apapun yang ada, yang kita dapat, yang kita alami, kita jalani, yang kita temui. Sekali lagi semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua makhluk di atas dunia ini merencanakan, tetapi apa yang terjadi itu hanya apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wahai hamba-Ku, uridu syai'an, kau menginginkan sesuatu, wa ana uridu, aku juga menginginkan sesuatu. Walam yakun illa ma urid, dan tidak ada yang terjadi itu melainkan apa yang aku inginkan. Maka apapun yang kita hadapi hari ini, yang kita makan, yang kita lihat, yang menemani kita, yang di samping kita, pertama sekali kita ini mau belajar yakin bahwa itu adalah semua pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Makanya dalam umrah disebutkan kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa datang kemari ini pun yakinilah bahwa ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru, maka siapa yang akan menyambut seruan itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipilih ini pun kita perlu berusaha. Belum tentu juga pilihan itu menjadikan kemuliaan untuk kita.
orang Makkah mulia. Tapi ada justru yang dengan kedatangan Rasul menambahkan kehinaan dalam kehidupan mereka. Ada yang diberikan Quran, tapi dengan diberikan Quran justru menambah kemuliaan. Ada yang menambah kehinaan dengan adanya Quran. Jadi pertama sekali tetaplah kita rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun selama ini sudah diberikan oleh Ustaz kita, jazahumullah khair, Ustaz Harun dan kawan-kawan, kelebihan-kelebihan dan kemuliaan-kemuliaan dari semua amal yang sudah diajarkan dan dibimbingkan kepada kita untuk mengamalkannya. Tentu kita dengan yakin bahawa Allah akan memberikan balasan yang sempurna untuk hal itu. Tapi bersama itu juga kita juga harus menyematkan rasa takut yang sangat besar. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah? Sebagaimana seperti yang selalu diajarkan untuk mencocokkan amal. Apakah amal kita ini sudah cocok? Maka pulangnya itu adalah kita dengan beristighfar pada Allah. Wa idza faraqta fansab. Apabila selesai dari satu amal, maka bersiaplah ke amal yang lain. Maka amal di antara amal ini kita beristighfar. Maka pulang ini pun sebenarnya kita bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Walaupun saya yakin kita tidak ada niat begitu, tetapi syaitan tidak akan pernah berhenti kepada kita semua untuk berusaha. Janganlah kita menjadi orang yang terlena dengan bujukan dan rayuan setan, dengan berbangga dengan pembiayaan kita, perbelanjaan kita, pemberian waktu kita, kesusahan kita, atau mungkin sudah terdokumentasi dalam media sosial yang kita sebar. Itu semua perlu kita jaga supaya amal kita ini bisa selamat kita bawa ke hadapan Allah pada hari kiamat. Maka kami di sini pun sebenarnya sangat bersyukur sekali bisa berada bersama dalam perjalanan ini, khususnya bersama PT Haki Azmiah. Kita bersyukur sekali bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kami peluang untuk bisa bergabung di sini, dan terus terang saya sendiri banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran, mendapatkan bimbingan-bimbingan, karena memang salah satu moto dalam hidup saya, dari apa saja, dari keadaan apa saja pun belajar. Dan alhamdulillah dengan niat itu selalu Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pengetahuan-pengetahuan, kefahaman-kefahaman atas keadaan apapun yang menimpa dalam kehidupan. Maka jelasnya pastilah kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih dengan usaha yang sudah dibuat oleh PT Haki ini untuk memperjalankan, untuk mendampingi, untuk memberangkatkan jemaah-jemaah sehingga kita semua dapat membagikan waktu dengan baik. Saya sangat bersyukur kerana di beberapa kesempatan saya melihat bahawa jemaah-jemaah sangat dijaga waktunya, sangat dijaga waktu mereka, masa mereka, supaya jangan ibadah mereka menjadi sia-sia. Tapi mungkin saya boleh masih masukkan ke depan juga harus kalau boleh mohon dibimbing juga supaya hartanya juga jangan banyak sia-sia. Karena di sini semua menggiurkan, di sini semua terasa ringan, tapi kebanyakan saya dengar setelah kembali ke hotel banyak yang pada menyesal dan merasa seperti agak menggerutu pada adik kayaknya salah hitung. Jadi mungkin ke depan ini bisa harus lebih dibimbing supaya waktu dan harta jemaah bisa efisiensi dalam untuk urusan ibadah, dan walaupun memberikan perbelanjaan itu kan niatnya untuk hadiah dan ibadah juga. Itu juga kami mungkin sama-samalah kita memohon maaf dan saling memberi maaf. Yang sebaiknya itu kita sudah memberi maaf walaupun tidak ada permohonan maaf. Karena orang yang memberi maaf tidak akan pernah lebih hina dari orang yang memohon maaf. Untuk ini kita harus pulang dengan rasa kosong, tidak ada dendam, tidak ada amarah. Dan yakinilah apapun yang terjadi dalam hidup kita, memang itulah pelajaran yang paling pantas, paling sesuai dengan keadaan kita. Apakah itu dari kita yang berangkat atau yang memberangkatkan, ataupun dari ustaz-ustaz sendiri.
Dalam Quran Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian kamu untuk sebagian yang itu adalah ujian. Atasbirun, adakah kalian itu bersabar? Jadi saya juga ini adalah ujian bagi ibu-ibu jemaah semua. Mungkin bagi owner juga, bagi Ustaz Harun juga. Ustaz Harun pun ujian bagi saya, owner pun ujian bagi saya, bapak ibu pun ujian bagi saya. Yang penting supaya kita ini menjadi orang yang diakui kesabarannya oleh Allah SWT. Orang mau menganggap kita gimana itu nggak ada urusan. Tapi kita mau bahwa kita memang diakui oleh Allah. Pulang ini ingin belajar menjadi orang baik. Bahkan pulang ini harus bisa menjadi orang yang lebih baik. Kita telah memandang Kaabah, telah meminum Zam-Zam, telah mengunjungi tempat-tempat yang barokah, telah mengunjungi tempat para syuhada, telah menjadi saksi atas pengorbanan dan perjuangan mereka. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan atau menyimpan rasa amarah, menyimpan rasa dendam dan kebusukan bagi dalam diri kita yang akan kita bawa menjadikan penyesalan pada hari kiamat. Jadi siapapun sekarang ini sedang diuji. Baik kita yang Ustaz Harun sendiri, juga Ibu Owner sendiri, semua ini ujian. Ujian ini seharusnya membuat kita menjadi orang yang lebih baik ke depan. Siapa yang lulus dalam ujian ini adalah orang yang lebih baik dalam urusan imannya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya dan akhlaknya. Semoga kita semua bisa dapat lebih memperbaiki diri ke depan. Yang dihitung bukanlah berapa umrah yang dibuat, berapa khatam Quran yang sudah dikhatamkan, berapa solat malamnya, berapa tasbihnya, berapa membadalkan keluarganya dan lain sebagainya. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala nilai dari semua ibadah kita adalah takwanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu sifat takwanya, adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berulang kali mencium Hajar al-Aswad, berulang kali berhadapan dengan Kaabah, tapi kalau ini pun tidak bisa memperbaiki diri kita sama sekali, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mendapatkan taufik dan kekuatan bisa datang berziarah kembali, mungkin bisa bertemu dalam berharap bisa dalam rombongan yang sama. Tentunya Ibu Owner juga sangat gembira bila kita bisa bersama-sama kembali, saya juga dan kita semua, ataupun Allah memberikan kita peluang di lain-lain waktu. Yang penting dari sekarang kita tetaplah berniat untuk datang kembali ke tanah suci ini, kepada tempat-tempat yang barokah ini, karena orang-orang yang didatangkan kembali tentunya adalah orang-orang yang diberikan Allah peluang kebaikan-kebaikan. Saya secara pribadi memohon maaf kepada bapak-bapak semua karena mungkin banyak sekali keangkuhan saya, ketidaksopanan saya, salah adab, salah akhlak, kadang-kadang jumpa lupa menegur dan lain sebagainya. Dan kalau ada mungkin barang-barang yang terpakai, khususnya kawan-kawan sekamar, tanpa saya rinci, saya mohon dimaafkan dulu. Sekarang kadang-kadang ada barang-barang ataupun hak-hak yang tidak tertunai. Khususnya saya juga bersama istri dalam perjalanan ini merasa sangat berbahagia, merasa sangat bersukacita. Jadi saya dengan ibu-ibu dan bapa semua tidak ada masalah. Bahkan saya mengucapkan syukur bisa mengenal kalian semua. Semoga kita dipertemukan di pada waktu yang akan datang. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ih, tapi kuat kali Amina. Semangat kali. Amina masih kocik. Sudah, jangan doa untuk satu-satu orang aja. Semuanya. Jadi luar biasa setiap gerak kita dibimbing, dimudahkan, Itu diberikan air. ternakan. Oh iya. Masya Itu sana Allah, banyak satu, depan. karunia yang besar dari Allah melalui wasilah Ustaz Harun. Di tahun lalu pun kami di sini dalam program dakwah Urut Fisabilillah di bulan 7 dan 8 pas bulan haji kami berada di sini. Dalam program Urut Fisabilillah tadi kalau nanti Bapak Ibu berjumpa dengan jemaah-jemaah yang ada di kampungnya yang tinggalnya di masjid 3 hari seminggu, mereka buat taklim, buat silaturahmi, buat ceramah, itu sama seperti apa yang kami buat di sini. Cuma bedanya di sini ini tidak boleh masjid diaktifasi dengan amal-amal, hanya sholat saja. Kalau tahun lalu kami merasakan panasnya sampai 50 derajat di sini. Sekarang merasakan dinginnya pun luar biasa di sini. Maka saya bersyukur melalui wasilah dengan budi hati kepada kita yang telah memudahkan kami khususnya untuk bisa bergabung dengan Bapak sekalian. Allah ijabah doa saya pribadi pada tahun lalu agar Allah memudahkan membawa istri. Pada tahun lalu di Wadah perpisahan dengan Ka'bah juga kita doa, ya Allah balikkan saya lagi kemari bersama dengan istri. Alhamdulillah menjabah dari wasilah tapi hati jazakillah kepada Muhammad selaku juga manusiawi yang juga banyak kekurangan, banyak mengeluh, banyak kritiknya, mohon dimaafkan. Sama Ustaz. Mudah-mudahan kebaikan khususnya ibu pondok kita ini dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi hidup kita ini sebenarnya menanam kebaikan saja Bapak Ibu sekalian. Siapa yang menanam kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan. In ahsantum ahsantum wa in asa'tum falaha. Jadi kita hanya buat kebaikan saja. Kan? Dunia ini ladang kita untuk tanam kebaikan. Di dunia ini saja ladangnya. Kita telah dibimbing oleh ustaz kita dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Bayangkan yang selama ini kita anggap sepele, makan, berdiri, minum dengan tangan kiri. Di sini diajarkan makan, duduk, minum, duduk. Dulu yang kita tahu minum air zam-zam itu berdiri, sunnahnya katanya. Bahkan kemarin kami setelah selesai tawaf, sholat sunat ba'da tawaf, kami minum duduk, dimarahi sama satu orang Pakistan. Ya Syekh, ya man, data stop di kita. Jangan kamu minum duduk katanya. Saya bilang sunnah, ada sunnah. Baru dia diam. Jadi selama ini kita menganggap minum air zam-zam itu berdiri sunnah. Dan setelah kita dengar taklimnya dari ustaz kita, ternyata minum air zam-zam pun disunahkan berduduk. Dan banyak lagi lah. Di sini kita dibiasakan untuk memakmurkan masjid sehingga kita bergairah datang ke masjid walaupun jam 3, jam 4 sudah datang ke masjid. Bagaimana keberhasilan itu semuanya ketika nanti kita berada di kampung kita masing-masing. Adakah ketika azan berkumandang khususnya lelaki berduyun-duyun ke masjid, khususnya bagi kita yang laki-laki ini. Ketika di sini, masya Allah, saya sama dengan Pak Jamirin. Begitu semangat ya, sampai jam 1 terbangun mau ke masjid. Rupanya jam 1 tidur lagi. Nah, jadi bagaimana nanti setelah balik ke kampung ketika azan ataupun sebelum azan kita sudah memakmurkan masjid. Jadi apa-apa yang sudah kita dapat di sini, cara kita boleh mengamalkannya, ya. Karena perjuangan yang sebenarnya yang terjadi, amalan yang ada di
Mekah ini semuanya enggak lepas daripada perjuangan Nabi kita. Khususnya Nabi Ibrahim, di awal Nabi Ibrahim. Karena dari Nabi Ibrahim lah lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan milahnya Rasul itu milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma hari orang terlupa dengan milah yang sesungguhnya, pengorbanan Nabi Ibrahim itu. Jadi ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya pribadi khususnya di kawan-kawan satu kamar dari mulai di Madinah sampai di Mekah ini, mohon dihalalkan semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya pribadinya kami juga mohon maaf mungkin banyak kata-kata yang tak sesuai dengan orang tua. Karena ini orang tua semuanya nih, di seluruh kita ada yang menyinggung, sama-sama ikhlaskan insyaallah. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita dapat dari sini bisa kita amalkan di kampung kita, kita makmurkan masjid, kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Jika Nabi pun cinta dengan kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Jadi kita hidupkan sunnah Nabi. Jangan kita kecilkan sunnah. Yang kita bilang, itu kan sunnah, nggak apa-apa. Jangan. Tetap kita harus agungkan sunnah. Karena sebaik-baik sunnah, satu sunnah itu lebih baik pada dunia dengan seisinya. Satu sunnah. Mudah kita bisa mengamalkannya. Kemudian kita sampaikan juga berita ini kepada saudara-saudara kita yang lain, dan anak cucu kita, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat kita sampaikan kepada mereka, kan pentingnya kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapat ini. Kemudian arahkan mereka, tashkil mereka, menggunakan hartanya untuk fi sabilillah, untuk berangkat haji, umroh, untuk berangkat fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa pilih kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliner. Kuliner Ustaz. Iya, kuliner. Gak apa-apa, kami juga dari kemarin baru dipaksakan. Sekarang hari ini saling menggembirakan. Silakan. Iya, silakan kuliner. Pandai kan? Jangan pandai-pandai. Nanti kalau pandai-pandai aman nanti jadi menteri agama. Langsung diambil nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi kita tahu bagaimana perjuangan. Siti Fajar untuk mendapatkan, untuk membela anaknya Ismail. Saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Hakim, terutama kepada owner kita yang banyak membimbing kita, mengajak kita dari manasik sampai di sini. Kita juga diajari atau dibimbing terus dengan Ustaz Harun Maha Guru, Ustaz Harun yang alhamdulillah luar biasa ilmunya. Saya bingung, pokoknya saya nggak punya, sepertinya saya nggak punya kata-kata apa untuk menggambarkan rasa terima kasih saya, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah dipertemukan dengan PT Haji. Kepada juga jamaah semua, saya memohon maaf jika ada selama ini kita yang satu kamar atau yang jamaah yang dari pinggir atau yang semua, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyakiti ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf. Dan untuk ibu-ibu sekalian, insya Allah janganlah terputus silaturahmi kita setelah pulang dari sini. Insya Allah kita akan buat arisan atau apa itu ya ibu ya. Insya Allah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, supaya kita tetap menjalin silaturahmi indah kekeluargaan. Saya rasakan hangatnya kebaikan ibu-ibu sekalian. Akhirul kata, terima kasih kepada ibu, terima kasih kepada ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, siapa perwakilan bapak-bapak ini kita panggil? Pak Swab. Sorry, silakan. Suaranya. Oh, suaranya hilang. Mang, silakan. Pak Sorry katanya hilang suaranya, kemana itu disimpan? Ini Ustaz sudah mewakili 2 kan? Ya. Ustaz-ustaznya, bentar. Ibu-ibu dulu, Besti, silakan Besti. Berarti ada Besti aja. Kayaknya silakan, nggak apa-apa. Nanti banyak juga ibu-ibu, nggak apa-apa. Silakan ibu Besti yang di sini dulu, yang di samping baju merah. Siapa Nek? Siapa Mak itu? Mak siapa? Itu yang nunjuk-nunjuk, yang ibu siapa? Ibu Dahlia, silakan. Nggak usah bisa, nggak perlu bisa-bisa. Pokoknya curahkan bagaimana halal bin halal ini kan. Minta maaf, minta izin Besti, gitu aja sudah. Silakan. Silakan. Ini dulu yang ribut-ribut ini, Besti-besti dari mana? Enggak, satu orang. Silakan. Silakan Bu. Nanti masuk TV PTH loh. Bapak-bapak juga dipersiapkan ya Pak. Jangan nunggu-nunggu. Masih ditagih. Bapak-bapak ditagih 1 orang, ibu-ibu 1 orang. Ayo. Sebentar lagi kita sudah sampai. Nanti sampai sudah acara belanja-belanja lagi. Jadi lupa nanti. Udah nggak ada semua? Udah, biar aku dulu. Kalau sudah nggak ada semua, bapak-bapak masih ada 1 orang dari itu. Silakan. Oh, Pak. Cukup? Oke, kalau begitu ditutuplah sama ibu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10 kali dan selalu Allah berikan saya dengan pengalaman yang selalu sama. Setiap kali saya ingin meninggalkan kota Mekah, entah kenapa saya itu sampai terharu. Di sholat subuh terakhir, pasti imamnya itu selalu membacakan ayat Al-Quran yang saya selalu sering hafal. Seperti tadi yang sholat subuh berjamaah, saya terkejut sekali sampai menangis sejadi-jadinya. Surah apa tadi itu? Surah Hud ya. Yang selalu kita baca ya setelah yang baca rehat kan. Tadi surah Hud ada yang sholat subuh berjamaah di masjid? Enggak. Oh, enggak pula ya. Hah? Oh, saya tahu wadah tadi sendiri jam 3 pagi subuh berjamaah di masjid. Surahnya surah Hud ayat 41. Sampai saya nangis sejadi-jadinya. Artinya saya cuma mau memesankan bersahabatlah kita dengan Al-Quran. Ternyata dimanapun kita berada, Al-Quran itu menyambut kita. Hari ini kita pulang ke Indonesia, Al-Quran itu juga yang mau membuat perpisahan. Imamnya membaca surah yang selalu, ayatnya itu yang selalu sering saya bacakan. Dan itu sering terjadi dalam pengalaman pribadi saya. Saya cuma mau berpesan sama Bapak Ibu, sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat satu hari. Insyaallah. Semoga kita semua istiqomah. Adapun yang baik dari saya, ambillah. Yang buruknya, tolong maafkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf juga untuk Ustadz Harun yang sudah banyak merepotkan ya Ustadz. Ustadz Jainah, mudah-mudahan Ustadz Harun enggak gerai ya bawa PTHQ lagi, soalnya 2 hari lagi ada lagi yang datang. Jadi udah dikasih tugas Ustadz Harun. Doakan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan PTHQ istiqomah. Tujuan saya biarlah dipandang buruk, yang penting jamaah saya umrah dengan cara sunnah wasilah Ustadz Harun. Itu saja. Maka saya mengemis-ngemis minta maaf, minta mohon. Ustadz, tolonglah Ustadz, jamaah haji datang. Ustadz, tolonglah Ustadz. Nggak dibalas pagi, nggak tidur saya. Waktu kita mau berangkat, nggak dibalas Ustadz loh. Ustadz, saya nggak tidur, saya tanya nangis, kena apa ya? Nggak dibalas, udah mau 2 hari lagi berangkat. Ustadz sehatnya. Ternyata Ustadz balas, angkat telepon, senang saya macam saya dapat uang 1 miliar. Kak, anak pikir udah ada balas. Belum ada, nggak bisa tidur, tanyalah Mas Sigit. Muring-muringan anaknya orang sakit kan Ustadz nggak balas. Saking senangnya lah saya, semua jamaah haji bisa mendapatkan pelajaran, ilmu, tata cara umrah yang benar-benar sebenarnya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Bukan dengan cara ikut-ikutan, bukan cara asal-asalan, bukan dengan cara apa yang dilakukan orang. Ibadah itu bukan kita lakukan dengan sesuai kebanyakan orang melakukan, tapi kita melakukan dengan sesuai dengan yang sunnah yang diajarkan Rasulullah. Seolah kita istiqomah ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Paling sekali lagi poin dalam, saya mohon maaf lahir dan batin atas segala sikap, perbuatan, tingkah laku, ucapan yang terjadi dalam perjalanan ini. Saya minta maaf lahir batin ya Bapak Ibu semua. Ikhlaskan memaafkannya. Alhamdulillah. Mungkin itu aja saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ini di Jeddah itulah laut itu yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang keren yang banyak itu. Sebelah sana itu udah lepas, kelihatan nggak ada gunung lagi ya Pak. Nah, cuman memang 2030 targetnya pemerintah Saudi itu sudah lebih hebat daripada Barat. Makanya kami sampaikan kemarin, Raja Salman, Muhammad bin Salman di pidato kenegaraan, beliau sudah menyampaikan, kadang-kadang karena kurang paham kita dengan bahasa, saya akan membangun di kota Saudi ini fasilitas yang dimaui semua orang. Siapa yang mau ke surga, saya bangun fasilitas.
Siapa yang masuk neraka nggak dilarang-larang lagi. Astagfirullah. Makanya sampai sekarang ada namanya di sini Madain Saleh, itu tempat umat Nabi Soleh dilaknat dengan teriakan, dengan sambaran petir begitu. Itu juga sekarang sudah dibangun hotel-hotel semua, 260 lebih. Maka kita cocokkan di dalam kitab Fadilatul Haji. Nabi bersabda, nanti di akhir zaman orang akan datang untuk datang berhaji. Nanti di akhir zaman orang akan datang berhaji dan berumroh dengan hanya 3 golongan dan semuanya dalam keadaan yang hampir sia-sia semua. Satu, Ustaz, aku mau ngambil video yang untuk kamu ini juga pernah dapat. oh gitu. Iya, mau dibuat di 3 atau TikTok. 5? 3. 3 atau 5? Malahan 3. 3. Tapi ada video kan? Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman nanti orang akan datang berhaji dengan 3 golongan saja. Yang pertama, orang-orang yang kaya, yang aghnia, mereka datang ke sini lisihaya, untuk jalan-jalan saja. Untuk jalan-jalan saja, nggak bawa pulang apa-apa, nggak bawa, maksudnya yashhadu manafi'a lahu. Di sini kan manfaatnya memperbaiki diri, membawa iman pulang. Nanti di akhir zaman akan tersia-sia semua perjalanan orang kaya yang datang ke sini. Baru yang kedua litijah. Orang akan datang ke sini hanya untuk belanja-belanja, berdagang, memuaskan nafsunya saja, untuk shopping, belanja-belanja, melihat bisnis saja. Baru yang ketiga, hajinya orang-orang lil masakin, orang-orang yang miskin datang ke sini untuk meminta-minta. Nah, dulu awal-awal kami datang ke sini, kelihatan masih ada aturan adab-adab orang-orang yang datang ke sini. Tapi semakin ke akhir zaman ini, yaitu termasuk ke salah satu, kelihatannya, mohon maaf saja, banyak pun anak muda umpamanya generasi yang sekarang TikToker gitu, YouTuber gitu, datang ke sini hanya buat apa namanya? Buat konten-konten saja. Macam-macam lah di situ. Jadi itulah yang kita antisipasi, terutama karena memang banyak yang kenal kita travel dari Medan, tapi kayaknya yang bisa diajak kerjasama menjaga itu semua supaya paling tidak diantisipasi begitu ya. Nah, di PT Haji ini Ibu Owner mau kerjasama, saya pengen hanya tersalur bagaimana terbuka, transparan ajaran sunnah Rasulullah saja. Makanya kami nggak bicara dengan lisan. Kita buka referensi semua, kita buka kitab semua. Ustaz ngambilnya dari mana, ajaran siapa, dan sudah jelas, sudah cocok apa yang kita pelajari yang Ustaz. Ternyata apa yang kami sampaikan di sini juga dengan tempat yang ada sudah bersih semua. Nah, inilah yang mau kita usahakan supaya jangan kita datang ke sini untuk tiga tujuan, supaya kita nggak menghasilkan, supaya kita maksudnya membawa hasil pulang dan hasil yang maksimal, supaya tidak termasuk menjadi orang yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima perjuangan kita semua. Allah jaga kita dari segala fitnah, walaupun bagaimana macam coraknya keadaan yang kita lihat di Masjidil Haram, kita masih bisa beribadah dengan tenang, bisa berjalan dengan tenang, bisa menjalankan dengan tenang semua. Tinggal kita walaupun dalam keadaan begitu, kita tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah terima atau tidak? Tapi usahanya kami rasa dengan keyakinan kami, dengan apa yang kita baca, bukan ini metode, tapi ini adalah anjuran, ini adalah petunjuk, maka kita insya Allah melangkah dari cara yang itu, insya Allah mudah-mudahan Allah terima semua ibadah kita. Tergantung kita semua lagi, Allah akan balas semuanya sesuai dengan usaha masing-masing. Mudah-mudahan terakhirnya mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala umrahnya makbul. Kita diberikan taufik, kita beramal seperti motivator dari ustaz-ustaz tadi. Kita sini tidak sampai di sini menjadi orang soleh. Sebaiknya pulang ke Indonesia nanti lebih soleh dan soleh. Amin. Demikian karena sudah sampai akhir kalam, kita tutup dengan kifarah majelis semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Bapak-Ibu sekalian, nanti kita
Di Siamura nanti ya, di lantai 1. Lantai 1. Sholat di situ, toiletnya juga agak bagus di situ. Besar juga. Yang ibu-ibu juga nanti silakan nanti di sana juga kita saling menyempurnakan faraidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sempurnakan juga sunnah-sunnahnya insyaallah. Jamak takdim ya, insyaallah ya. Sedikit biografi ketika sebelum ke Jawa Mondok kami itu agak susah ngomong, jadi apa namanya itu keluh lidah gitu. Jadi waktu itu Pak Kiai itu bilang, kamu tak hijrahkan namanya ke Muhammad Harun, tabaru dengan Nabi Harun. Nabi Musa itu celat lidahnya karena makan arang ketika di Fir'aun curiga bahwa beliau adalah fitnah buat beliau. Maka Fir'aun memberikan dua pilihan yang baik, termasuk salah satu pilihannya arang. Maka dia yang diambil arang, maka dimakan, ditelanjang sehingga celat kesulitan dalam bicara. Jadi kami juga begitu dulu. Nah, maka didoakan sama Kiai setelah itu, alhamdulillah agak lancar sampai hari ini. Cuman kadang-kadang kalau sudah capek itu kelihatan lagi. Jadi kesulitan ngomong lagi. Nah itu kalau sudah capek datang lagi itunya. Ternyata walaupun di bagaimana tetap ada bekasnya begitu. Jadi ini sudah mulai hanya 2 hari istirahat, yang kedatangan haji lagi, mudah-mudahan nanti sudah baikan lagi. Amin. Sehat-sehat Ustaz. Amin. Ini kita sini. Ini namanya yang sebelah kanan ini Pasar Kornes yang disinggahi seluruh jamaah-jamaah haji. Cuma kita ambil yang dari belakang karena ini pinggir jalan, susah nyebrangnya gitu. Jadi sana nanti nggak nyebrang, turun ke toko, naik langsung terus dari pinggir jalan ini ke dekat. Nah ini reklamasi ya Bapak Ibu, ini sudah air laut yang ini yang sebelah kanan. Yang di seberang sana itu namanya Mesin Kisos. Itu yang itu. Yang putih kubah-kubahnya ya. Dulu di bawah tahun 2018 itu masih ada, kalau ada orang yang melanggar hukum-hukum agama di sini masih dijalankan kisos. Tapi sekarang masjid ini ditutup. Kayaknya memang sekarang ini sudah berat ke demokrasi, sudah nggak ada lagi mungkin kisos. Di kita masih ada. Ini Di sini. itu dia tuh masjid kisos. Masjidnya itu. Kalau di kita masih ada. Tapi masjidnya sudah ditutup dulu setiap hari Jumat. Di Riyadh masih ada. Nah, yang perlu kita pahami daripada kisos ini, hak-hak hudud Islam ini, ternyata nggak segampang apa yang kita pikirkan. Orang melanggar misalnya langsung dipancung, nggak seperti ini. Umpamanya si pembunuh ketika dia mau dikisos itu kobi pemerintah mediasi dulu, mendamaikan dulu. Kalau seandainya nggak bisa didamaikan sama sekali, baru nanti diketuk palu untuk hukumannya. Nah setelah diketuk palu untuk hukumannya, misalnya orang yang membunuh nanti juga akan dipancung, maka itu lama, ditanya dulu rukun imannya, rukun Islamnya, diluruskan dulu. Nah setelah nanti ditanya semua, umpamanya diberikan permintaan terakhir. Umpamanya kalau orang yang belum haji, dihajikan dulu gitu. Pokoknya senang sekali. Habis itu pas di hari H mau mancung lehernya, itu dipanggil lagi keluarga si terbunuh, apakah masih mau memaafkan begitu. Nah kalau di hari itu juga nggak dimaafkan, barulah dilakukan. Ada teman kami, kalau kami pribadi kurang berani melihatnya kan, potong ayam juga kadang-kadang kasihan ya. Ada teman, ternyata katanya ketika mau dipancung itu ditutup kepalanya dengan kain putih begitu, baru dipancung dari arah belakang. Jadi jatuh begitu kepalanya. Beliau yang pemberani itu katanya 2 minggu kurang selera makan milenya. Kayak apa itu kalau dibuka itu penutupnya itu ya, jatuh ke kepala itu gitu. Nah dengan keadaan seperti itu,
caranya kisos itu dijalankan. Apalagi di akhir zaman sudah semakin sulit kisosan terjadi, nggak langsung ada yang salah langsung dikisos, nggak seperti itu. Di zaman Rasulullah saja ada seorang penzina itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah aku melakukan zina. Nggak mungkin, tunggu dulu kelihatan, maksudnya membesar perutnya. Setelah membesar, ya Rasulullah ini sudah jelas, ini bukti zina, ini anak zina yang di perut saya. Maka kata Rasulullah, tunggu dulu dilahirkan, benar-benar dulu dilihat nanti. Setelah dilahirkan, susu dulu. Jadi kurang lebih memakan waktu 2,5 tahun sampai 3 tahun. Jadi nggak seperti itulah Nabi mencontohkannya. Cuman kelebihan kisos ini kalau dikerjakan semata-mata karena Allah, kafarah, dosa-dosanya akan diampuni, nggak ada lagi dosanya nanti di hari kiamat. Nah ini namanya masjid kisos. Dulu nggak ada taman-tamannya, di 2018 ini nggak ada. Sampai di situ, di sini dulu banyak tukang bakso, jual hati onta, kurma muda di taman-taman ini. Nah dulu di sini pelaksanaan kisosnya di taman yang bunganya merah-merah ini. Ada dulu di situ. Nah, ada kayak gawangan pasar begitu. Nah, di situ dikerjakan. Habis sholat Jumat, siapapun dari kaum muslimin yang berani melihat, terutama nanti paling tidak nanti saksinya ada 40, kemudian yang lain juga boleh mengikuti, lalu dipancung di sini. Kalau yang potong tangan ya dikerjakan di sini. Kalau yang mau dirazam ya di sini semua dikerjakan. Tapi sekarang sudah dipindahkan sama MBS, nggak tahu nanti mau diapakan lagi hukum-hukum yang itu, atau masih dipelihara di tempat yang lain atau enggak, atau dipindahkan ke tempat yang lain, kita kurang paham. Nah selanjutnya ini acara kayaknya sekitar 1 jam 45 menit sampai 1 jam waktu kita di sini. Saya tanya tadi supir, bagusnya katanya berangkat 2:30. Jadi 2:30 nanti kita sebenarnya sudah ada di atas bus ya Bapak Ibu ya? Iya, Ustaz. 2:30. Sekota-kotanya di sini kalau siang hari begini Bapak Ibu kayak kota mati. Kapan keluar manusia? Nanti sudah berbahasa. Itu sampai jam 2. Kadang-kadang kalau di Ramadan sampai sebelum subuh masih ramai semua. Apa masalah? Iya. Sekarang kita. Iya, pakai aja sepatunya, orang nanti ke atas jalan toko. Toko ada buka di atas. Yang penting nanti situ kan banyak laki-laki perempuan pedagang ya. Laki-laki tetap teng-teng auratnya untuk mengambil wudhu. Silakan tetap diperhatikan apa yang kita sudah taklimkan semua. Dan langsung ke lantai 1 dulu. Kalau nanti yang mau menambah belanjaan, cari kurma muda, apa hati onta atau apa sajalah yang insya Allah kira-kira tidak memberatkan, tidak membebankan kapasitas beban kita ya. Sedikit aja ya. Banyak aja juga gak apa-apa Pak. Ada di belakangnya, ada di pertasnya berapa ya. Yang mau makan